Oke bro, Oh ya, saya punya pertanyaan buat kamu seputar hukum fiqh mengenai masalah nikah. hukum fiqh masalah nikah. Iya, kan kita ada cita-cita untuk nikah kan? Jadi itu tes saya atau apa itu untuk gura-gura permainan malam saja? Ya, untuk ini, untuk Asal tak? iya, Oke, ya bisa dibilang obrolan malam. oke. Obrolan malam yang Silakan. ada manfaatnya kan? Nah, dengar ya, simak. Kamu kan tahu seorang laki-laki Mm-mm. dibolehkan berpoligami baikkah ia telah menikah ataupun belum. Jika ia telah menikah Ya. dan telah menceraikan istrinya dengan talak 1 atau 2, tetap dibolehkan menikah dengan perempuan yang lain. Ya, boleh. Ya kan? Ya. Tapi dengar, tapi ada seorang laki-laki yang tidak dibolehkan menikah setelah dia menjatuhkan talak yang boleh rujuk. Itu talak 1 atau 2. Talak 1 atau 2. Oh ya, Paham kan? paham. Laki-laki yang bagaimanakah itu sehingga tidak diperbolehkan menikah dengan perempuan yang lain? Atau adakah talak yang raja'iyah yang seperti demikian? Talak raja'iyah. Gila pertanyaan lu. Enggak gila, aku waras. Ya. Berarti tolaknya itu ya yang jadi masalahnya laki-laki itu yang masih bisa kembali ya kan? Ya masih kembali kan namanya Talak raja'iyah. Talak yang boleh. Berarti talak 1 atau 2 ya. Apakah karena ada perjanjian sebelumnya? Perjanjiannya sih tidak. Nggak ada perjanjian. Kalau seandainya ada perjanjian? Kalau seandainya ada perjanjian. Mungkin laki-laki tersebut sama perempuannya punya perjanjian. Kapan? Baik sesudah ataupun sebelum. Ya kalau sebelum, kalau misalnya si perempuan itu membuat perjanjian ataupun katakanlah syarat ya kepada itu sebelum menikah. Iya sebelum nikah. Ya. Ada pendapat ulama yang mengatakan boleh jika ada pendapat ulama yang mengatakan jika seorang istri sebelum menikah memberi syarat kepada calon suaminya. Jika kelak setelah menikah ya. Kamu tidak boleh menikah dengan perempuan yang lain selama aku masih menjadi istrimu seutuhnya. Oh, kalau itu kan nggak utuh lagi ya, sudah rujuk, udah talak 1 2. Talinya hampir putus. Ya, talinya hampir putus. Ya kalau setelah menikah perempuan tidak boleh melarang suaminya untuk menikah dengan yang lain. Apalagi kasus yang seperti ini sudah ditalak dengan talak yang raja'iyah. Jadi yang mesti bersabar-sabar lah agar boleh nikah dengan laki-laki yang lain. Padahal dia kan seorang laki-laki kan boleh menikah walaupun dia masih sudah dirujuk ataupun belum dirujuk, itu kan hak milik. Masalah tolak kan urusan laki-laki, mau dia berpoligami atau enggak itu kan bagaimana itu saya nyerah tuh. Nyerah? Iya, nyerah saya. Mau tahu jawabannya? Apa itu? Serius mau tahu? Ya iyalah. Jawabannya gini. Ya, itu seorang laki-laki yang memiliki 4 orang istri. Dia telah menceraikan salah satu daripada 4 istrinya. Lah iyalah kalau kayak gitu, kok gak kepikiran saya ya, bodoh kan yuk. Ya karena kamu sibuk ngopi. Aduh, ngopi dulu. Bukan sibuk ngopi, belum puasa. Oh iya. Makanya kepalaku hang. Saya mau balas dendam kalau kayak gini caranya. Saya nggak mau kalah saya. Iya, balas dendam jangan balas ke saya kan. Ya, sama dendam boleh juga saya balas. Iya. Okay. Saya juga punya pertanyaan. Ya.
Dengar baik-baik. Ya, silakan. Ya, Mas Gema bisa. Setidaknya aku senang karena kamu tidak bisa menjawab pertanyaan. Kurang ajar. Oke. Seperti yang kita ketahui, maaf ya, mani, bukan mani, mani Iya. atau sperma itu suci atau najis? Suci. Kencing? Kencing ya najis. Najis. Oke. Kencing orang dewasa. Iya, kencing orang dewasa. Kecil juga najis. Najis, semua kencing najis lah kalau nggak salah. Tapi kan beda dengan anak kecil kan? Iya. Beda dengan anak kecil. Cara menyucikannya. Ya. Jangan dikait-kaitkan, bro. Enggak, Oke. cuma Berarti mani suci, kencing najis. Kalau kamu tadi masalah itu, sekarang saya tes melalui logika. Ini pertanyaan saya banyak logika. Ya kan? Mari kita bermain secara logis. Ya kan? seperti tadi kan. Oke. Kenapa kalau kita itu keluar kencing cukup dengan dicuci saja? Ya kan? Kalau kita keluar kencing cukup dengan dicuci saja. Ya kan? Tapi kalau kita keluar mani, katakanlah, ya kan, maaf. Keluar mani, maka kita harus mandi janabah atau mandi wajib, ya kan? Mandi wajib. Atau sebaliknya, kenapa? Yang jadi masalahnya gini, kenapa di saat kita keluar kencing yang najis, ya, kita nggak mesti mandi, kita cukup dengan mencucinya saja. Kalau kita keluar yang suci yaitu mani, kenapa mesti mandi wajib? Kenapa coba? Kan seharusnya kalau mau dibalik ya, seharusnya yang keluar yang najis aja nggak perlu mandi, apalagi keluar yang suci, ya kan? Aulabih tidak perlu mandi, ya kan? Begitu juga sebaliknya, kalau kita keluar mani aja mesti mandi, sementara mani itu suci, ya kan? Kalau kita keluar kencing yang najis ya harus lebih aula dong. Dia keluar harus mandi juga. Karena yang suci aja begitu keluar harus mandi. Nah, bagaimana? Nah, ini saya belum nyerah. Oke. Ya gini. Apa? Kencing kan seperti tadi. Kencing kan najis. Adapun najis salah satu daripada penyebab hadas kecil. Ya. Adapun hadas kecil, cara menyucikannya tidak dibolehkan untuk melakukan sholat dengan wudhu. Nah, kalau mani meskipun dia suci, tetapi ia diwajibkan cara bersucinya dengan mandi atau mandi junub, atau mandi wajib kan? Baru boleh melakukan sholat. Nah, itu jawabannya, kan nggak repot. Bukan, ini masalahnya bukan dari segi hukumnya. Itu kan memang sudah kita ketahui hukumnya seperti itu. Ini yang jadi masalahnya, kenapa loh? Kenapa dia, kalau kita pikir secara logika, kenapa? Yang jadi masalahnya, kenapa? Iya kan ada logikanya, tadi itu sedikit logikanya. Iya, itu menurut hukumnya. Ini yang jadi masalahnya, kenapa yang keluar najis aja nggak mesti mandi, sementara yang keluar mani mesti mandi. Yang keluar suci mesti mandi. Sementara sebaliknya, kenapa mesti yang suci keluar mesti mandi, yang najis keluar kok nggak mesti mandi? Kenapa coba? Itu yang jadi masalahnya. Oh ya, logikanya gini ya, maksud kamu gini ya. Kencing kan hadas kecil. Iya. Mani kan suci. Oh gini, kencing kan najis. Iya. Mani kan suci. Ya. Kenapa perkara yang suci yaitu mani, cara bersucinya diberatkan? Ya, itulah. Kan kencing najis, barang najis, najis, cara bersucinya kok dipermudah? Ya, dipermudah. Kenapa coba? Ya, apa? Kenapa aku nyerah? Nyerah kalau? Makanya
Udah keduluan sombong. Bukan sombong, cuma kan kepala itu kan harus apa ya? Jadi Ya bukan sombong sih, cuma kepedean aja. ya kepedean. Karena senang yang tadi Ya, yang ya, saya nggak bisa ya, ngomong. ya, ya. Jadi gimana? Aku jawab nggak? Jawab nggak? Suka-suka kamu, tapi harapan saya jawab lah. Oke. Gini dia. Kalau logisnya, kalau kita keluar mani harus mandi wajib, sementara keluar air kencing nggak wajib mandi, cuma cukup dicuci saja. Begini, kita lihat dari segi keluarnya, ya dari segi keluarnya. Kalau kencing kan, kalau kita kencing dalam sehari semalam itu kan banyak, sering kan? Oh iya. Sering lah. Iya, iya. Kalau keluar mani emang kamu seperti matilah kalau keluar mani sama seperti keluar kencing. Buset dah. Kalau seandainya kita kencing sering, misalkan nih ya, misalkan dalam sehari semalam kita kencingnya 8 kali, misal contohnya. Sehari semalam tuh 8 kali kita kencing. Terus kita mandi, terus mau jadi apa? Kita mau jadi mujair kita? Enggak kan? Itulah. Jadi terus kalau mandi kan dia dia cuma sebentar, nggak sering dia. Katakanlah kalau yang kuat-kuat syahwat mungkin 1 minggu berapa kali bro? Yang nggak tahu yang ekor itu kan. Itu udah barbar kali dah. Oh berarti ini semakna dengan ayat ini ya. Apa itu? Ini yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Maksudnya Allah Ta'ala menghendaki kepada kamu sekalian kemudahan. Oh ya. Tidak menghendaki kesukaran. Ya itulah dia. Karena kalau sesuatu yang berat itu ya dipermudah. Ya kalau kan nggak mungkin juga. Berat lah kita kalau misalkan seperti keluar kencing segitu seringnya lalu kita ini. Makanya dipermudah. Sementara kalau ya sukar lah kita kalau 24 jam itu, dalam 24 jam terus kan pikiran ke situ kan.